Perasaannya kadang nggak nyata, kadang kacau, impulsif, energik seperti orang yang narsisistik juga butuh kebanggaan, sangat membanggakan diri, segala macam mau yang hebat. Nah, ini arahnya pas dia episode manik. Tapi kalau dia yang low episode, dia merasa putus asa, males, menarik diri, atau keduanya. Nah, sekarang masuk NPD nih, Narcissistic Personality Disorder. Narsis. Orang bilang nih narsis lo narsis itu NPD. Dia di bagian psikiatri di DSM itu dikategorikan klaster B. Gangguan kepribadian tuh dibagi tiga, klaster A, B, C. Klaster B itu jenisnya emosional dramatisasi, drama banget. Lebay kata orang-orang bilang. Wah, kalau lebih parah dari drama apa tuh? Acaranya teater. Ya kan kalau kalian nonton drama aja masih bisa ngikutin ya drakor. Kalau teater susah banget ya teater itu. Itu lebih parah lagi. Jadi kepribadian narsisistik ini gangguan perilaku abnormal jangka panjang. Dia ditandai oleh mementingkan diri sendiri. Kebutuhan yang akan kekaguman, dihargai, diperlakukan spesial, dan biasanya orangnya kurang empati. Mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana cara kekuasaannya atau kesuksesannya ini sebagai orang terhebat tercapai. Nanti saya berikan contoh beberapa. Dia rasa mementingkan dirinya berlebihan, berharap diakui lebih unggul, prestasinya bahkan berfantasi, dia ciptakan sendiri drama ya. Percaya dia unggul, istimewa, hebat, mau dikagumi terus-menerus. Dan mengharapkan perlakuan khusus dengan memanfaatkan orang lain. Enggan memahami kebutuhan orang lain. Kadang mereka iri terhadap kehebatan, keunggulan orang lain. Mereka berlaku sombong, angkuh, memiliki bagian memiliki mementingkan ke diri sendiri, melebih-lebihkan bakat atau prestasi, padahal itu hayalan, merasa sukses, kehebatan, kekuasaannya tinggi, cemerlang, dirinya istimewa, unik, dan dihubungkan dengan suatu yang spesial. Oh, punya keahlian apa, dan ingin dikagumi yang berlebihan. Dan di DSM juga dikatakan mereka merasa punya hak terhadap sesuatu dan mengambil keuntungan dengan tujuan tertentu supaya dirinya hebat, kurang berempati, tidak mau mengenali perasaan orang lain, iri, menunjukkan tingkah laku yang angkuh. Ini menurut DSM. Jenisnya Narcissistic Personality Disorder atau NPD itu ada 3 subtype. Yang pertama yang murni emang NPD. Murni ciri-ciri yang tadi disebutkan. Butuh kebahagiaan, merasa tentang diri-diri. Nah, tadi saya jelaskan NPD itu termasuk kategori kriteria personality cluster B. Cluster B itu ada beberapa macam jenisnya, narsisistik, histerionik, terus borderline personality, dan antisosial. Nah, NPD sendiri bisa migrasi kemana-mana, gambarannya menyerupai. Jadi ada yang murni, tadi diperlakukan hebat, atau gambarannya mengarah ke histerionik. Dia seduktif, menggoda, pinter sekali, tapi punya strategi tujuannya untuk dirinya sendiri. Atau dia juga mengikuti gambaran antisosial. Antisosial itu kejam, melanggar peraturan, kurang berempati, nggak bermoral, berperilaku curang, mendendam, menghina, karena untuk semuanya diri sendiri. Jadi ada 3 jenis yang murni, mengarah ke histerionik atau mengarah ke antisosial.
Nah, mungkin saya berikan contoh dulu ya. Saya ada contoh pasien saya itu asistennya si Ibu X. Ibu X ini mau terlihat hebat. Kalau saja dia datang, itu asistennya bukan asisten, dia mengadakan pertemuan. Semua kalau dia datang, semua karyawan, padahal Ibu X ini bukan pejabat, dia istri seorang pejabat. Tapi ketika mengadakan pertemuan, semua pegawainya harus berdiri dan membungkuk. Dia lewat, ketika dia lihat yang di belakang belum membungkuk, dia balik lagi ke depan. Yang itu belum membungkuk, jadi balik lagi. Semua diharapkan membungkuk. Itu dia ingin diperlakukan hebat. Nah, kalau yang narsisistik mengarah ke histerionik, dia berstrategi. Dia mau naik jabatan. Ada karyawan X, karyawan A deh ya, mau naik jabatan. Tapi bagaimana ya caranya? Dengan triki, dia pinter, dia mencoba memikat atasannya yang kebetulan atasannya laki-laki. Si pasien ini perempuan. Dengan cara memikat bosnya, mengadakan lobby-lobby politik tanda kutip, supaya dia diutamakan dalam pemilihan jabatan. Nah, ini narsisistik yang dalam kriteria gambaran kehisterionik. Bagaimana kalau gambaran yang antisosial? Nah, ini sangat-sangat kejam. Misalkan dia mau terlihat wah pakai mobil mewah, dia bisa berusaha menipu temennya dengan cara, ini ada acara charity loh, kamu mau nggak eh, berpartisipasi untuk memberikan dana sekian, atau kamu mau memberikan ini nggak ruangan ini untuk dijadikan fasilitas kita mengundang orang-orang. Nah, di situ dia membandingnya seolah-olah dia yang punya, tapi dia memanfaatkan temennya yang memang cukup berada untuk menggunakan fasilitasnya. Nah, ini kejam sekali. Gak peduli temennya rugi atau apa, gak peduli. Yang penting dia sukses untuk dipandang hebat. Nah, apakah narsisistik itu orangnya mencintai diri sendiri? Di sini tidak jawabannya. Orang narsisistik NPD itu menyukai citra diri. Citra dirinya dia bahwa dia dicintai dan disayangi orang karena kehebatannya. Apakah termasuk psikopat? Atau zaman sekarang kan sering selfie masuk medsos. Apakah itu narsisistik? Nah, kita lihat ya. Memang bisa kalau ada salah satu ciri dia bangga, kalau ini tergantung niatnya ya. Dia ada yang untuk koleksi, untuk apa ya, dokumentasi, itu nggak masalah. Tapi kalau wah mau dibilang hebat, dia selfie lagi di mana nih, lagi di tower mana, lagi di negara mana, terus ada beberapa alasan untuk konten, untuk dibanggakan, untuk dokumentasi, ini tergantung. Namun iya, salah satunya selfie saat ini memang itu terlibat dalam gangguan ke arah NPD, narsisistik. Jadi tergantung ya, kalau hanya selfie doang, tidak gejala-gejala yang tadi di SM katakan tidak termasuk NPD. Tapi kalau hanya selfie doang, mungkin buat dokumentasi dan lain-lainnya. Nah, penyebabnya apa sih? Ini karena pola asuh. Memang ada faktor genetik juga bisa karena orang tuanya NPD, anaknya juga bisa NPD. Pola asuh, masih waktu kecil anaknya dipuji-puji, dimanjakan, ya. Pokoknya diperlakukan hebat. Jadi dia mau nanti sampai besar dia diperlakukan seperti orang hebat. Atau ada juga yang neglect, yang terus anaknya dihancurkan, dikata-katain. Ada orang tua yang memaki anaknya, memukul anaknya sehingga dia rapuh, rentan, harga dirinya rendah. Nah, membuat dia menjadi penyempurnaan
Harga dirinya menjadi lebih tinggi, tapi dengan perilaku yang dangkal, dengan cara yang kurang pas. Resiko yang terbanyak di sini katanya NPD itu laki-laki ya. Jadi laki-laki yang terbanyak daripada perempuan. Namun kalau gangguan kepribadian lainnya seperti histerionik itu perempuan lebih banyak. Bagaimana orang NPD itu kesulitan untuk menjalin hubungan. Dia berteman, tapi hanya batas superficial aja, tidak begitu dalam. Karena dia pikir temannya selama bisa dimanfaatkan atau ya teman hanya untuk membuat dia dieluk-elukan. Dan biasanya mengalami gangguan di tempat kerja. Jika NPD-nya tidak terpenuhi, dia menjadi depresi, bisa lari alkohol, atau ada ide-ide bunuh diri. Bagaimana terapinya? Kalau masih ringan, kita pakai terapi psikoterapi, bisa terapi kognitif, keluarga, namun sudah berat, bisa terapi dengan obat-obatan. Nah, ini sekilas NPD. Bagaimana bipolar? Nah, bipolar itu dikenal gangguan suasana perasaan, manik depresi. Ya, seseorang bisa menjadi labil, kadang menjadi bahagia atau mania, kadang juga jadi sedih. Jadi up and down. Gangguannya ini kronis, dimulai pada masa remaja atau awal dewasa muda. Bagaimana bipolar? Gangguan bipolar di keseluruhan penyakit neuropsikiatri itu hanya 2% dari gangguan mental. Sedangkan yang 10% itu tertinggi gangguan mayor depresi disorder. Jadi bipolar itu hanya 2%. Nah, mungkin gangguan NPD juga sekitar 2% dari seluruh gangguan mental. Namun sobat jiwa bisa, sobat etik bisa lihat ya, gangguan mental itu 28% dibandingkan persentase penyakit keseluruhan. Penyakit kardiovaskuler jantung aja cuma 22%. Jadi gangguan mental itu sebenarnya banyak. Cuman yang berkunjung mencari pengobatan ke ahlinya, ke psikiater atau ke psikolog itu masih sangat minim. Prevalensinya cukup tinggi. Nah, yang tidak terdeteksi itu atau salah diagnosis, banyak yang bipolar tadinya dibilang, oh saya ini ADHD dok, saya ini nggak bisa fokus, aktif, mau belanja, mau banyak bicara, padahal dia bipolar. Bipolar juga di dalamnya ada cemas, dimulai dengan kecemasan, dikira itu gangguan cemas, juga disalah diagnosis dengan OCD. Bipolar juga ada gangguan OCD-nya. Jadi kadang bipolar tidak terdiagnosis karena disalah diagnosis dengan gangguan cemas, gangguan depresi, atau gangguan bipolar yang tidak terdeteksi lainnya. Nah, bipolar itu sulit terdiagnosis karena bi itu dua kutub. Kalau awalnya dia depresi, gangguan depresi itu bisa lama sekitar 1 tahun. Namun ketika tahun berikutnya timbul hipomanik saja, ini sudah menjadi gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar itu merupakan penyakit yang kronik dan episodik. Prevalensinya tadi bipolar 1 0,3 sampai 2,4%, bipolar 2 itu lebih banyak lagi, bipolar 1 itu lebih banyak pria, sedangkan bipolar 2 lebih banyak wanita. Kalau bipolar yang dalam setahunnya cepat sekali berubah, itu sering pada wanita. Biasanya dimulai umur 20 tahun, dan ada juga yang terjadi di pertengahan 20 tahun. Banyak pasien bipolar meninggal karena bunuh diri sekitar 15%. Nah, bipolar itu dikategorikan gangguan mood. Jadi gangguan mood dibagi dua kelompok besar, bipolar dan depressive disorder atau MDD. Bipolar ada kita bagi bipolar 1, bipolar 2, siklotin, dan yang tidak spesifik. Gangguan yang utama pada bipolar itu moodnya. Kita lihat bipolar 1, bipolar 2, siklotin. Apa bedanya? Kalau bipolar 1 yang utama adalah episode manik
Nanti saya jelaskan episode manik itu apa. Kalau bipolar 2, yang utama itu depresi berat. Sedangkan psikotim itu depresi dan hipomanik. Jadi yang ringan-ringan. Kalau bipolar nggak spesifik, dia ada manik dan ada depresi. Manik itu adalah suasana perasaan yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi lebih dari 1 minggu. Gejalanya apa? Harga dirinya atau PD-nya terlalu tinggi, kurang tidur. Banyak ide, mau ini, mau itu, nggak ada yang selesai. Boros, belanja terus. Meningkatkan kebutuhan fisik, misalkan dia, jalan-jalan, hiking, segala macam aktivitas fisik. Sensitif, agresif, impulsif. Ya, bahaya memang dorongan seksualnya juga tinggi pada saat mani. Yang depresi itu suasana perasaan sedih sekitar 2 minggu. Adanya penurunan berat badan, gangguan tidur, gangguan makan, hilang minat, hilang semangat, gak ada energi, PD-nya turun, ada ide-ide bunuh diri. Nah, ini gambarannya di bipolar mania dari mood, pikiran, fisik, dan perilaku. Moodnya gembira, berlebihan, mudah tersinggung, merasa hebat, uring-uringan, pikirannya banyak ide, waham kebesaran, percaya diri, kompetitif, fisiknya bicaranya cepat, sampai nggak dipahami. Energinya banyak sekali, kurang tidur, aktivitasnya meningkat, ceroboh, apa-apa lupa sembarangan. Kalau perilakunya apa? Kalau sudah yang parah begini, ada waham, aneh dia, merasa dirinya hebat, penguasa dunia dan sebagainya. Kalau yang depresi itu kebalikannya, dia sedih, tidak bersemangat, tidak minat, hilang rasa senang, nggak ada tenaga, pikirannya hampa, nggak percaya diri, sensitif juga, irritable, konsentrasinya buruk, gangguan tidur, banyak makan atau kurang makan, libidonya menurun, berat badannya bisa naik dan turun. Perilakunya biasa orang depresi nggak mau bergaul, narik diri, curigaan, pikiran-pikiran tentang kematian, dan ada ide-ide atau melakukan percobaan bunuh diri. Nah, seperti ini gejalanya yang kita lihat. Kalau bipolar itu bisa manik yang tinggi, tadi kita jelaskan. Kalau bipolar 1 ada manik dan depresinya ringan. Sedangkan bipolar ada depresi berat dan mania ringan. Nah, ini gejalanya, amplitudenya naik turun ini tidak bisa kita bentuk, itu sesuai psikodinamik pasien. Jadi setiap pasien berbeda. Ada yang hipomaniak, yang satu maniak duluan, ada yang dulu depresi, jadi sangat berbeda. Penyebabnya apa sih? Ada faktor internal dan eksternal. Faktor keturunan dari keluarga atau faktor kerusakan otak. Jadi waktu ibunya hamil, mungkin ibunya sakit-sakit tertentu sehingga struktur otaknya berpengaruh, atau waktu melahirkan ada masalah sehingga sangat sekali mudah perubahan zat kimia otak. Atau faktor eksternal, peristiwa kehidupan, misalkan nih pekerja ada tekanan di tempat kerjaan, ada masalah dengan teman, konflik, atau faktor pelajaran sekolah, yang kuliah, anak sekolah, atau faktor family, di keluarganya ribut terus menjadi stresor juga. Faktor finansial, kasus hukum. Nah, ini bisa mempengaruhi gangguan bipolar. Nah, ini faktor zat kimia otak yang sering berperan itu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Biasanya kalau depresi terjadi penurunan serotonin di otak, sedangkan kalau manik itu menjadi gangguan bipolar. Ketika stres jangka panjang, misalkan ujian, dia juga kerja, juga ngambil, dia kerja, tapi dia ngambil kuliah karyawan. Jadi stresornya tinggi. Stresor jangka panjang
zat kimia otak tidak stabil, membuat dia lebih mudah emosi, nggak konsentrasi, atau merasa nggak berguna, nggak hebat. Nah, menjadilah gangguan bipolar. Nah, kalau yang bahaya bagaimana bipolar itu? Bipolar, bad. Ya, kita lihat perilakunya nih. Kalau sudah agresif, irritable, nah itu bahaya. Juga ada P, psikotik, ciri psikotik, ada pikiran-pikiran yang aneh, gak wajar, atau halusinasi. Ini sudah bahaya juga. Nah, biasanya bipolar itu onsetnya waktu masa remaja atau dewasa muda. Labil moodnya. A-nya itu dia tidak bisa kita lihat spesifik, bisa ke arah ADHD, ansietas, atau penggunaan zat-zat. Nah, tanda-tanda yang harus hati-hati kalau tadi sudah ada 15% pasien-pasien bipolar yang melakukan bunuh diri. Nah, gimana tuh kita mengenali? Biasanya pasien-pasien itu mulai bicara tentang kematian. Aduh, kayaknya umur saya udah 30 nih. Biasanya ada juga banyak yang mati ya 30. Atau dia mengatakan, aduh kayaknya saya udah gak bagus sih kerja di kantor, gak berharga. Terus dia gak mau berteman. Atau dia titip-titip pesan, nanti pesan ya kalau aku pergi kelamaan, kamu bilang ke orang tuaku ya, mungkin aku udah gak ada. Atau dia kasih suatu benda ke temennya, ini kenang-kenangan dari aku, takutnya nanti aku nggak ada, kamu biar inget aku ya. Nah, itu ada tanda-tanda peringatan pasien mau ke bunuh diri. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara singkat NPD dan bipolar. Nah, apa sih persamaannya? Nah, persamaannya bipolar sama NPD itu sama-sama meningkat pada saat bipolar mania. Merasa hebat, sama-sama hebat. Sombong, egois, impulsif, manipulatif. Nah, ini sama-sama pas saat NPD dan bipolar yang saat mania. Tapi kalau bipolar saat depresi itu tidak termasuk dalam NPD. Bagaimana pengobatan? Dua-dua kita lakukan farmakoterapi dan psikoterapi. Psikoterapi itu dengan psikolog, farmakoterapi itu, kita berikan obat-obat. Kalau orang NPD juga bisa menjadi depresi, kita berikan antidepresan. Kalau gangguan kita golongan antipsikotik bisa golongan aripiprazol, golongan risperidon, dan lainnya. Nah, saya ingatkan pada sobat etik, pemberian obat itu penting loh. Diperlukan karena menjaga keseimbangan neurotransmitter. Jangan anggap minum obat sekaligus instan bagus. Obat psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama untuk pertumbuhan sel-sel saraf. Jadi jangan dengar rumor di luar ya, jangan minum obat psikiatri. Nanti ketergantungan loh karena jangka lama. Bukan itu. Memang membutuhkan proses untuk pertumbuhan perkembangan sel otak. Obat yang tepat responnya menjadi baik. Ya, untuk mencapai kestabilan, obat ini harus tetap dijaga sampai kondisi stabil. Nah, di sini ini penelitian loh. Jadi yang normal sel sarafnya membaik ketika mengalami bipolar itu mengecil dan membutuhkan waktu 6 bulan sampai setahun supaya sel sarafnya kembali normal. Nah, kalau pakai psikolog itu kita sebut terapi bicara. Ini juga pengobatan efektif untuk pasien-pasien NPD atau bipolar. Kita biasa lakukan CBT, RABT, DBT, dan sebagainya. Nah, bagaimana peran keluarga terhadap pasien? Ya, keluarga harus menerima kondisi pasien dan memahami pasien ini sakit. Keluarga inti itu sangat peran penting. Tunjukkan empati, menerima pasien karena penyakitnya membutuhkan kesabaran dan pengertian yang penuh ya. Dan pasien-pasien dengan pengobatan yang baik, perawatan yang baik, itu bisa mencapai kesembuhan. Jangan khawatir, di psikiatri bisa mencapai kesembuhan. Ya, tapi image-nya
para sobat etik, sembuh itu hilang total. Tidak ya, sembuh itu bisa diobati. Jadi keluarga atau lingkungan tidak boleh menghakimi pasien. Nah, simpulannya NPD atau bipolar itu memang penyakit kronik seumur hidup dikaitkan oleh kesehatan, sosial, dan ekonomi. Baik NPD dan bipolar itu bisa diobati untuk mencegah butuh pengobatan waktu yang lama dan perawatan yang baik, sehingga pasien bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan bekerja secara maksimal di masyarakat. Sekian Sobat Etik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.